Manis, senyum atuh. Kang Aceng simpen dulu. Biar nanti kalau misalnya kangen sama Entin, Kang Aceng tinggal ambil, tinggal lihat deh senyumnya Entin. Astaga, Ceng, itu teh rayuan gombal tahun berapa tuh? Kuda gigit besi. Mana pernah saya pamer-pamer sama orang? Wah, pernah pamer-pamer. Iya, kamunya teh nggak pamer. Tapi barang-barang di kamu ini udah kebanyakan, jadi susah diumpetin. Jadi orang teh bisa... Saya bingung mau beliin buah buat Jennifer. Di mana ya, Kom? Pakai Google App aja, Doi. Emang bisa? Bisa. Tinggal ketik toko buah di Bogor. Jadi kita cari yang paling deket sama Ciraos. Wah, bisa cari di tempat yang terdekat ya, Kom? Gak cuma jarak, tapi apa yang lagi buka sekarang dan yang lagi sukain sama orang-orang sekarang kita juga bisa tahu. Oh, gitu ya, Kom? Tinggal disesuaikan aja, Doi, sama keinginan kita. Ini ada yang dekat sama Ciraos nih. Oh, gitu ya, Kom? Pakai Google App itu kita bisa cari nggak cuma tempat makan, nggak cuma tempat buah, tapi juga tempat servis, salon, tempat jahit, semuanya ada di sini. Nanti kita ke sana ya, Kom? Kamu pesan buah apa? Jennifer maunya sih apel, Kom. Apel berapa kilo? Ya nggak tahu, nanti aja lihat di sana, Kom. Sekilo aja, Nya. Iya, Kom. Saya tidak menyangkanya apa yang kita lakukan itu ternyata membuat repot orang-orang tua. Makanya kamu teh kalau kabur, Kum, jangan ke rumah bapak kamu. Udah kebaca sama Ustadz Kemet. Kalau saya kaburnya kemana, Kang Dadang? Kamu mah nggak usah kabur, udah hilang. Kamu mah enak ya, Kum. Masih punya orang tua. Kabur ada tujuannya kamu, Kum. Kirain enak ada apa. Hampir saya terharu dengernya. Iya, sekarang aku mah enak atuh, Kang Dadang. Tempat kaburnya tambah banyak. Udah punya warung ya, Kum? Selain tempat Abah. Nah gitu dong melotot, marah. Itu baru namanya normal. Warung, Doi. Iya, Kum. Kita kabur ke sana yuk. Makanannya belum diberesin. Kum. Naon lihat-lihat. Ayo kita kejar, Kang Dadang. Nanti kalau kabur susah nyarinya. Ini namanya zolim, tahu nggak? Saya ditinggalin berdua sama kamu. Ya udah kejar. Naik motor atuh. Oh iya. Kang Dadang, motornya enak. Kayak motor saya, Kang Dadang. Makan aja kalau mau. Kita dibikinin sirup. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau dia denger, bisa berubah pendiriannya. Ini mumpung lagi baik nih. Udah, kamu diem aja, Nya. Iya, Ceng. Kasihan juga ya sih, Nya. Nggak dimarawisin. Saya teh bingung kok. Cak Yoyo tega begitu sama Esi. Tapi kalau menurut saya mah, Cek Yoyo itu mah begitu sengaja sama Esi. Soalnya kalau dibikin penjemputan bidadari,
Takutnya Esinya makin sedih. Tapi Ceyoyo itu kalau melakukan sesuatu, biasanya mah niatnya baik. Nggak mungkin lah dia punya niat jahat sama Esi. Ya bisa jadi juga sih, Dang. Mungkin biar Esi teh bisa ngelupain dunia TKW, terus bisa hidup bahagia dan tenang di rumah gitu kalinya. Ceng, saya udah boleh ngomong. Belum. Sabar. Iya, Ceng. Yuk. Terima kasih Kang Dadang. Seger, Ceng. Dibilang jangan ngomong-ngomong sih. Ya kan dikasih, kita harus bilang terima kasih, Ceng. Oh iya. Mau agar-agar kan? Enggak. Saya mau Kang Dadang. Astagfirullah. Saya nggak punya, Doi. Kang Dadang mah aneh, Ceng. Nawarin yang nggak punya. Kan saya udah bilang lahirnya di pasar, keluarnya di pasar, kepala duluan cetuk jadi gelo. Itu mah bukannya gelo namanya, Ceng. Tapi pikun. Tadi sampai mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sih. Waalaikumsalam. Panjang umur atuh Kang Dadang, baru aja diomongin. Oh ya? Alhamdulillah. Ya memang begitu, Atutin. Yang namanya orang jahat itu pasti umurnya panjang karena tugasnya menggoda-goda manusia. Tahu aja. Manis, senyum atuh. Kang Aceng simpen dulu, biar nanti kalau misalnya kangen sama Entin, Kang Aceng tinggal ambil, tinggal lihat deh senyumnya Entin. Astaga, Ceng. Itu teh rayuan gombal tahun berapa tuh? Kuda gigit besi. Gigit besi. Itu kayak zamannya kamu, tahu nggak, Dang? Ih, kan kita seumuran. Ya udah, Tin, Kang Aceng jalan dulunya. Iya kan? Awas ya, jangan senyum sama orang-orang lain. Senyum manisnya Entin tuh hanya untuk Kang Aceng seorang, ya. Assalamualaikum, Manis. Waalaikumsalam. Cih. Guru, mau kemana tuh? Jangan tinggalin murid. Ya, Cid. Guru! Waalaikumsalam. Benar kata Pak Ustadz, Dang. Kalau kamu sampai keluar Ciraos, kamu pasti akan bingung nih, mau pamer sama siapa nih saya, ya kan? Apa? Pak Ustadz aja itu yang so tahu.
Mana pernah saya pamer-pamer sama orang? Wah, nggak pernah pamer-pamer. Iya, kamunya teh nggak pamer. Tapi barang-barang di kamu ini udah kebanyakan, jadi susah diumpetin. Jadi orang tuh bisa langsung ngeliat semua yang kamu pakai. Ya, itu mah bukan salah saya, Ceng. Mereka-mereka itu tuh, kalian juga tuh. Sedangnya menyelidiki. Sedangnya pengen tahu apa yang ada di dalam rumah saya. Begitu kalian pada tahu, saya dibilang pamer. Padahal mas saya nggak pernah nunjuk-nunjukin ke orang gitu-gitu, nggak pernah. Nggak pernah nunjukin ke orang-orang. Itu kalung diunjukin, galong diunjukin. Sekarang ngapain nih? Kancing baju dibuka sampai bawah. Kalau bukan buat nunjukin. Loh, ini kan perhiasan saya yang punya, saya yang pakai. Ya kalian sendiri tuh orang-orang itu yang ngeliat-ngeliatin terus saya punya. Dipikirnya saya pamer. Orang pamer itu ya, misalnya saya punya emas nih. Terus saya datang ke rumah kamu, saya kedor-kedor rumah kamu. Ceng, lihat Ceng, saya punya emas. Nah itu baru namanya pamer. Itu namanya bukan pamer. Itu namanya norak, pedut. Norak? Ido itu sendirian. Assalamualaikum, Doi. Waalaikumsalam. Ceng, Kang Dadang. Lagi ngapain, Doi? Nggak ngapa-ngapain, Kang Dadang. Emang saya lagi ngapain? Ini namanya pertanyaan basa-basi, Doi. Oh, bilang dong. Kamu tumben sendirian? Aku mana? Aku di rumahnya, Ceng. Di rumah aku maksud saya. Kok kamu nggak ke sana? Ke rumah aku maksud saya. Nggak enak, Ceng. Rame banyak orang. Di rumah aku maksud saya. Kalian berdua apa-apaan sih? Bolak-balik ngomong di rumah akum, di rumah akum. Kan dari tadi emang ngomongin rumah akum. Ini gara-gara melehoy, saya jadi ketularan. Kang Dadang maunya kita ngobrolin rumah siapa. Tuh ingat? Tuh kan, giliran ditanya marah. Kang Dadang mah emosian sekarang. Dari lahir, Doi.